آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadiris samawati wal ardh ja'ilul malaikati rusula uli ajnihatin masna wa sulasa warda yajidu fil ardi ma yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala berbagai nikmat yang kita rasakan sampai pada hari yang ke-25 ini. Dan yang lebih indah dan lebih utama, kita dikaruniai curahan keberkahan, yaitu hujan. Sudah beberapa hari ini luar biasa. Ini kita benar-benar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa menjadikan Rasulullah sebagai idola dalam segala aktivitas hidup kita. Masalah ibadah, masalah berkeluarga, bermasyarakat, berpolitik. Jadilah Rasulullah sebagai idola bagi kita semuanya. Sebelum sampai ke kultum, saya ingin, ini anak-anak masih senang. Saya baru di minggu terakhir ini saya baru ketemu anak-anak di sini, Pak. Semalam saya ke Masjid Mawadah itu Baitul Makmur, Baitul Makmur yang di Islam itu nggak ada satu pun, Pak. Oleh karena itu saya ingin kasih hadiah, tapi ada prosesnya. Untuk anak-anakku, kalau ada yang bisa jawab, ya dengerin baik-baik. Saya kasih hadiah 50.000. Ya, siapa yang bisa menghafal rukun iman? Baik, sebelum kita melanjutkan pertanyaan kepada anak-anak lagi, mari kita lihat. Mungkin biasanya orang mengejar Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Saya ingin menjelaskan, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 3 golongan manusia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita poin-poin aja, karena memang
waktunya tidak bisa kita jelasin sejelas-jelasnya. Yang pertama, golongan manusia yang sia-sia. Yang kedua, golongan manusia yang berbuat maksiat. Yang ketiga, golongan manusia yang mempunyai rahasia. Tinggal kita pilih nih, posisi kita ada di yang mana dari tiga ini. Yang pertama, golongan manusia yang sia-sia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah dengan waktu, wal asri, demi masa, demi waktu. Barang siapa di antara kita, umat manusia, yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik menuntut ilmu, mencari ekonomi, berbahagia dengan keluarga, berbahagia dengan anak dan istrinya, berbahagia dengan tetangganya, maka jadilah dia orang yang hina oleh Allah, menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutuskan silaturahim tidak disukai oleh Allah. Bahkan kita dianggap orang yang tidak beriman. La yu'minu ahadukum hatta li akhihi wa yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian kalau kita tidak mencintai, tidak menyayangi saudaranya sebagaimana kita mencintai dan menyayangi diri ini. Kita cubit kulit kita kalau sakit, apalagi kalau orang lain akan berteriak. Maka mari kita gunakan waktu ini untuk sebaik-baiknya untuk beribadah, sujud kepada Allah sebanyak-banyaknya, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang kedua, kita senantiasa berzikir. Apa yang menjadi persoalan hidup kita hadapi dengan sholat, zikir, sabar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Hadapi dengan tiga cara tersebut: sholat, sabar, dekat kepada Allah. Insya Allah Allah dekat dengan kita. Ini poin yang pertama. Gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, jadilah manusia yang sia-sia di mata manusia, di mata keluarga, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua adalah manusia yang berbuat maksiat, mengerti aturan, mengerti hukum, mengerti bahwa itu adalah punya orang, tapi masih dipakai, masih diambil. Bukan haknya digunakan. Korupsi luar biasa saat sekarang ini, Pak. Ada yang korupsi sampai berapa sekarang? 271 triliun. 1 triliun 1000 miliar Pak. Kalau kita itu maaf, bukan saya menyebutnya. 1 triliun itu 1000 miliar. Sekarang kalau ada 271 triliun, enggak kebayang Pak. Saya seumur hidup ini di usia sampai 63 tahun ini baru pernah memegang waktu 1 miliar Pak. Ya, bersama istri saya bilang 1 tahun ini kita bisa pegang uang dan terbayang, nggak pernah kebayang lagi untuk ke depannya kayak apa lagi. Tapi inilah perilaku orang dan berpendidikan tinggi, udah profesor, udah dokter, sarjana hukum, SH, MH, MM lagi. Contoh ketua Mahkamah Konstitusi di penjara seumur hidup. Yang periode yang ketiga ya Pak. Sekarang ini lagi jangan Pak. Kalau saat sekarang ini saya sering, maaf secara pribadi sering menangis ketika kerja aktif. Kita suka pulang minta izin sama atasan, Pak, pamit saya ada keperluan. Padahal mencari tambahan di luar jam kerja. Bahkan kita memenuhi gaji. Ditanya oleh guru saya, emang kamu lagi kerja tiap bulan itu dipotong gak gajinya? Tidak, di situ kamu dikasih makan ke anak istri, kamu keluar mengganggu meninggalkan jam kerja itu, gajinya utuh. Lalu gaji itu kamu kasih ke makan istri dan anak. Itu jangan main-main. Ngajak ngomong suruh sholat anak, gak mau sholat anak. Karena ada sesuatu yang tidak wajar untuk dimakan oleh
Ini manusia yang berbuat maksiat itu. Ini menurut pandangan Allah. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. No kita. Udah tahu tapi dilakukan. Dilanggar terus. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Sebelum masuk poin yang ketiga, masih ada satu pertanyaan lagi buat anak-anak nih. Masih harganya 50.000 nih. Siapa yang bisa menghafal rukun Islam? Ayo sini, sini. Oke, Pak. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Tes satu. Coba, kalau malu ke depan, ayo, sini aja. Ya. Yuk kita dengarkan, ya. Rukun Islam 5 perkara, ya. 1. Syahadat. 2. Sholat. 3. Zakat. 4. Puasa. 5. Haji. 6. Nah itu dibagi 2 nih hati-hati. Kata jawabnya 2 orang nih. Terima kasih. Ini maju sini nak. Ini harus berdua karena jawabannya berdua tadi. Baik. Poin yang ketiga, golongan manusia yang mempunyai rahasia. Menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, golongan manusia yang ketiga ini dengan sungguh-sungguh dia melaksanakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Dia mendirikan sholat 5 waktu, sholat sunnah witir, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah fajar. Dia paham betul apa rahasia di balik itu. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat 45, Aqimus sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan sholat itu. Ini perintah Allah, dirikan sholat. Ini luar biasa, dirikan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kalian itu dari perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan yang sia-sia. Maka begitu bersenda gurau, maka ada gunanya. Astagfirullahaladzim. Segera dia istighfar. Ya, bersenda gurau, berkata, berperilaku, asal orang ketawa, enggak ada gunanya. Apa rahasia yang paling tinggi? Diberikan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita ruku dan sujud mengikuti aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah orang yang senantiasa terpelihara, terjaga dalam dirinya ini. Tidak berdusta kepada diri, tidak berdusta kepada istri, tidak berdusta kepada anak. Terjaga betul. Dan ada rasa takut, saya selalu senantiasa dijaga, dipelihara, diperhatikan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersama kita. Aina ma, dimanapun kita berada, sepi, ramai, gelap, terang, ada Allah bersama kita. Ini yang menjaga kita.
Kenapa dia berpuasa? Melatih diri kejujuran, melatih diri kesabaran, ingin meraih ketakwaan. Karena untuk memperoleh ketakwaan menurut pandangan Allah yang paling tinggi adalah dengan puasa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Ini kenapa dia harus bersilaturahim? Rahasia. Golongan manusia yang mempunyai rahasia adalah saya menyambung silaturahim. Mungkin mau lebaran ini saya harus mudik ke sana kemari, datang ke sana kemari. Ada nilai yang terkandung di dalamnya. Satu, diberikan umur panjang, diberikan rezeki yang tidak terduga, dan diberikan jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Begitu ketemu teman, ngobrol bertiga berempat, saya sedang begini, aku besar kecil itu ada. Yang penting sekarang kita bersilaturahim dulu. Nanti selesai acara nanti komunikasi dengan urusan itu kecil. Ini ada aja ketemu kalau udah silaturahim itu. Ini nilai rahasia yang terkandung di dalam menyambung silaturahim. Masih ada lagi. Kenapa dia harus mau membayar zakat, berbagi, berinfak dan sedekah? Allah janjikan di surat Al-Baqarah 261, masyaalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masya Allah, ini janji loh, rahasia Allah. Dibalik, jangan kadang-kadang kita takut, Pak, ini masih punya duit nih 50.000 ini kalau dimasukin di kotak amal 20.000 tidak cukup. Masih ada sebenarnya, Masya Allah, Bapak di rumah tangga saya itu, ini maaf, ini udah umur 30 tahun semua. Anak yatim kita urus sampai sarjana semuanya. Kita tidak pernah menemukan siapa yang membantunya, siapa orang tuanya. Langsung diantar, dikasih, kita besarkan. Hanya mungkin salahnya, kelirunya, nama saya jadi orang tuanya mereka. Ayah kandungnya Pak X, ibunya Ibu Hajah ini. Itu menurut saya adalah keliru betul. Dan kami sudah sampaikan kepada mereka, ayah kalian itu bernama ini, ibunya kalian bernama ini, dan ini yang sudah meninggal, ini yang masih ada. Tetapi belum pernah kami dapatkan informasi di mana keberadaan mereka. Sekarang mereka sudah pada sarjana dan semua sudah pada kerja. Nah ini, tapi insya Allah saya yakin Allah akan memaafkan kesalahan saya karena beri nama atas kelahiran mereka. Karena untuk proses administrasi pendidikan tidak bisa tanpa ada nama walinya. Itu saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah kita berusaha untuk mencari. Baik, kita yang terakhir, poin yang paling utama setelah kita membersihkan diri, ya, berzikir kepada Allah, mendirikan sholat, beristighfar, lalu kita kejar sekarang apa? Coba kita kejar malam Lailatul Qadar. Semoga malam ini kita dapatkan malam Lailatul Qadar untuk 1000 tahun, 1000 bulan ya Pak? Atau 83 tahun kira-kira lebih kurang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala aktivitas kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.